Jadi mas-mas sama mbak-mbak, jadi penting sekali mas-mas sama mbak-mbak ini tahu medan tempurnya dalam hal publikasi. Nah, apa itu jurnal bagus, jurnal berimpact factor, mana conference tier 1, apa itu jurnal nasional terakreditasi, apa itu jurnal konferensi nasional dan sebagainya. Nah, itu silakan Bapak Ibu harus tahu dulu seperti itu. Nah, mungkin sering baca Sinta versi apa, nah, itu ya. Lalu jurnal berimpact factor dan sebagainya supaya Bapak Ibu tahu ya target apa yang mau disubmit ya. Target mau masuk level mana kira-kira paper yang mau disubmit oleh Bapak Ibu. Nah, level itu nanti baru akan kita bicarakan. Level itu akan dilihat dari kontribusi, novelty, ya, dan originality dari Bapak Ibu dalam tulisannya. Nah, konsentrasi hari ini saya akan konsentrasi ke sana. Yang mana banyak sekali mahasiswa, dosen-dosen muda, bahkan peneliti senior sekalipun, ya, papernya itu sering di-reject, sering tidak diterima karena tadi ada permasalahan tadi di state of the art, di kontribusi dan sebagainya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu harus tahu apa itu international journal, national journal, proceeding dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat jurnal-jurnal berimpact factor di Cimago, di Scopus, di WOS dan sebagainya. Ya, cara ngitungnya tadi ya, berapa jumlah yang di reject, berapa yang disitasi dan sebagainya. Ya, ini menghitung impact factor, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini bisa dibaca, searching, gampang. Nah, tapi Bapak Ibu harus lihat-lihat juga, karena sekarang banyak juga jurnal predator, konferensi bagus. Insya Allah kalau IEEE tidak. Konferensi bagus adalah konferensi yang tidak di review, bahkan nanti akhirnya di blacklist. Nah, kita nggak, insya Allah kita coba jaga itu. Silakan baca di IEEE.org. Ya, itu ada namanya tadi 46 society itu ada robotik, tapi memang berhubungannya sama komputer. Kalaupun education yang berhubungannya sama online learning, komputer dan sebagainya. Kalaupun bisnis, ya bisnis yang tadi itu bisa. Jadinya namanya. Berikutnya lagi, nah ini contohnya Bapak Ibu, Mas-mas sama Mbak-mbak, ini jurnal IEEE. Ya, mohon maaf nih bukannya ini ya jaminan mutu lah. Kalau jurnal IEEE, susah itu tembus jurnal IEEE. Saya saja seumur hidup tembus jurnal IEEE nggak banyak. Tapi kalau konferensi yang bagus saya banyak. Ya. Oh ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Kebetulan paper saya di Scopus itu sekitar 180 Bapak Ibu. High index saya hampir 20, lumayan lah. Sebagai orang Indonesia itu lumayan. Ya. Nah ini, dan beberapa jurnal juga masuk ke jurnal top. Ya, jadi artinya, ya kita sebagai organizer, sebagai peneliti juga bisa harus memberikan contoh bahwa kita juga bisa menulis juga. Nah, ini beberapa jurnal ya di IEEE yang Bapak Ibu bisa lihat impact factornya. Nah, kalau Bapak Ibu doktor gitu ya di UI, ya lulus doktor itu minimal 1 jurnal, tapi 1 jurnal yang Scopus. Kalau sampai 1 jurnal masuk ke IEEE itu bagus, berarti orangnya bagus, hebat berarti orang. Kalau di Jepang dulu waktu zaman saya 3 jurnal baru bisa lulus jadi doktor waktu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan cari tahu apa itu jurnal berimpact factor. Saya teruskan. Begitu juga kita ada namanya H-index Bapak Ibu. H-index ini bisa H-index terhadap jurnalnya atau H-index kepada penelitinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu biar tahu nih apa itu H-index. Ya, H-index itu ya tadi jumlah penelitian yang disitasi atau dijadikan referensi seperti matriks. Jadi kalau H-index saya 20, artinya ada 20 paper saya yang pernah disitasi 20 kali lebih. Seperti itu Bapak Ibu.
ya. Dan nah ini contoh, kalau ini ada high index jurnal dan ada high indexnya orang. High indexnya jurnal itu berarti jurnalnya sering disitasi, ya. High index orang berarti orangnya itu sering tulisannya disitasi. Nah ini kebetulan dua orang ini adalah dua orang, apa tuh namanya, penasehat spiritual riset saya, namanya Profesor Anil Jain. Nah, ini H-indeksnya 130 Bapak Ibu. Nah, ini tertinggi di bidang computer science, karena bidang saya computer science. Saya masih sering dengan ininya. Berikutnya lagi, ini Profesor Toshio Fukuda. Ini kebetulan Profesor Toshio Fukuda ini supervisor saya Bapak Ibu, waktu saya doktoral. Dan beliau sekarang Ketua IEEE Dunia. Ini the first Asian people, jadi orang Asia yang pertama menjadi Ketua IEEE di dunia ini. Biasanya orang Amerika, Eropa, dan sebagainya. Ya, Profesor Toshio Fukuda. Nah, indeksnya ya mungkin masih kalah sama Profesor Anil Jain 60, tapi papernya 1.800 Bapak Ibu di Scopus. Bisa kebayang ya. Dia punya pasukan kuat dan dia punya hibah riset banyak sekali dan bisa mengatur lab